Bimo, Chandra Aditya, Dava, Esranu Pujianto, Haikal. Kita sudah pelajari terkait dengan tujuan dilakukan perawatan perkara. Ada yang masih ingat salah satu tujuan dari pentingnya dilakukan perawatan? Coba angkat tangan. Ada yang masih ingat ya? Kenapa sih alat berat itu harus dilakukan maintenance atau perawatan? Mengurangi biaya kerusakan. Mengurangi biaya kerusakan. Nah, itu salah satunya ya. Sama tadi tepat waktu atau on time ya, itu sudah dilaksanakan tadi. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Kemudian yang ketiga adalah alat perangkat HP-nya di mode silent. Kemudian sikapnya sama dia terbaca dan amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan sekitar. Fungsinya adanya seperti ini supaya memaksimalkan, supaya kita bisa lebih fokus. Bisa jadi tadi yang mau ngarah tiba-tiba tidak. Oke, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan prosedur pemeriksaan salah satu jenis komponen alat berat, yaitu terkait dengan when required atau ketika dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua adalah mengetahui cara pemeriksaan atau pembersihan air cleaner pada unit alat berat. Contoh kalau di sepeda motor, kita kan pasti ganti oli ya. Ganti oli kan ada jadwalnya. Misalkan 1 bulan atau sekian ribu kilometer harus diganti. Berarti itu kan berdasarkan waktu. Kira-kira komponen di sepeda motor yang harus dilakukan perawatan tetapi tidak berdasarkan waktu itu apa kira-kira salah satu contohnya? Kekencangan ban, Kekencangan angin ya. Oke, yang lain ada nggak yang lain? Apa? Rantai. Jadi contoh ban itu kan penyaring udara agar kotoran atau debu tidak masuk ke mesin atau ruang bakar, sebab mesin juga membutuhkan udara dalam proses pembakaran. Jadi di dalam mesin itu membutuhkan udara yang bersih. Makanya ada namanya filter atau saringan udara. Sama hanya di motor juga menggunakan saringan udara ya. Fungsinya adalah untuk menyaring. Bukan kapan dia terjadi kebuntuan berarti harus disemprot dibersihkan. Nah, terus pertanyaannya, kapan kira-kira digantinya Pak? Kan kalau buntu disemprot aja tuh. Kira-kira kapan digantinya? Nah, jadi perhatikan di sini ada tanda nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk air cleaner itu penggantiannya ketika kita sudah melakukan 6 kali pembersihan atau penyemprotan. Jadi nanti ketika kita membersihkan dilepas atau dikasih tanda membersihkan 1 kali, berarti di checklist 1 kali, ditutup cover air cleanernya seperti itu. Nanti Bapak tunjukkan video. Nah, dan seterusnya sampai 6 kali. Jika sudah 6 kali pembersihan berarti air cleanernya harus dilakukan. Nah, berarti kan ada tekanan maksimal yaitu maksimal 7 kg per cm persegi. Artinya tekanan angin yang dilakukan penyemprotan itu tidak boleh melebihi 7 kg. Sambil dicatat ya. Kenapa kira-kira tekanannya maksimal 7 kg untuk melakukan penyemprotan? Coba, Bimo. Biar tidak merusak filter di dalamnya, Pak. Biar tidak merusak filter di dalamnya. Ada yang lain nggak? Sudah membentuk kelompok. Nah, sekarang kalian akan mendiskusikan
langkah-langkah secara detail cara melakukan pembersihan air cleaner. Nah, kemudian cara memeriksa kondisinya dengan cara observasi secara langsung di unit. Jadi nanti kita akan ke workshop untuk melihat di unit air cleanernya itu posisinya di mana, cara melepasnya seperti apa. Nah, kemudian cara membersihkannya di mana. Nah, itu nanti sesuai dengan unitnya. Kita kan kebetulan ada jonder ya. Nanti kelompok 1 di jonder, kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2-nya di Esa Mini, kemudian kelompok 3-nya di trailer engine yang warna orange. Ya, itu kan ada filter udara yang bulat. Nah, nanti masing-masing kelompok sesuaikan dengan unitnya. Nah, kemudian di sini nanti saya akan berikan ini ya untuk job sheet-nya. Silakan dibantu. Yang bagus, yang pintar ambil gambar. Kalau mau ambil video simulasi, jadi kalian bisa sambil tekan dirinya sambil simulasikan seperti video tadi. Oh, seperti ini. Yang pertama dibuka adalah cover. Kemudian cara membersihkannya langsung divideokan. Nah, itu nanti yang akan ditampilkan di sini untuk presentasi. Kalau kalian senang video. Kalau misalkan ingin presentasi langsung di unit, berarti saya akan mendengarkan kalian berbicara langsung di depan unitnya, tetapi tidak di video. Artinya saya yang tampil di dekat unitnya, kemudian saya menjelaskan langsung kepada saya. Tetapi kalau yang jago di depan kamera itu bisa mengambil video simulasi. Artinya kalian buat konten. Kalau yang presentasi langsung di unit, berarti kalian mempresentasikannya langsung di hadapan teman-temannya, tetapi langsung di unitnya. Nah, kemudian ada yang menggunakan teks narasi. Kalau misalkan yang saya nggak pede Pak kalau di depan kamera, silakan dibuat dalam bentuk tulisan dulu. Tulisan kemudian nanti dibacakan kepada teman-temannya. Nah, nanti bisa sambil mempraktekkan secara langsung di sini. Oke? Seperti itu ya. Silakan disesuaikan yang mana yang paling cocok untuk kalian. Ini buat depan dari halaman 4 jauh di bawah. Ini halaman dari 4 strip. Ini ada dasar lagi untuk komponen itu komponen berarti kondisinya terbentuk baik semua karena memang kondisinya masih sehingga kayaknya sebetulnya masalahnya tapi sebenarnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Dari ini nama anggotanya nama saya adalah Abdul Falino. Ini Chandra Ditya, Haikal Halil, sama Adriano Al-Farizi. Saya di sini akan jelaskan tentang langkah-langkah membersihkan air limbah. Akan dipresentasikan oleh Andi Irfan. Membersihkan powder elemen. Ini disemprot menggunakan air dengan tekanan maksimal 7 kilo cm persegi. Disemprot dan jelas seperti ini sampai bersih. Jadi hingga menunduk. Sekian penjelasan dari kami tentang cara pembersihan air cleaner. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dulu. Jadi selanjutnya Pembersihan odor elemen. Langkah pertama harus disiapkan air gun. air gun. Yang kedua, keluarkan filternya dari dalam
boxnya filter. Yang ketiga, caranya semprot ini dari bawah menuju ke atas supaya maksimalkan pembuangan kotoran dari dalam filter. Yang ketiga, sudah selesai dibersihkan, disemprot, dicek kembali supaya siap digunakan kembali. Tekanan maksimumnya berapa tadi? Tekanan maksimumnya 7,9 7,9 kilo. Oke, proses pemasangannya yang pertama dibersihkan dulu filternya ini. Yang kedua memasukkan rambut. Yang ketiga, jangan lupa ini dibersihkan. Sudah selesai dibersihkan. Yang terakhir, jangan lupa posisi pemasangannya pada posisi top. Oke, sudah selesai. Sekian observasi presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, cukup ya untuk kelompok 2. Silakan nanti yang ingin bertanya ditanyakan. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Cukup ya pertemuan kali ini. Kita tadi sudah belajar materi di kelas. Kemudian tadi yang praktek juga ada yang melakukan observasi secara langsung. Nah, sebelum Bapak akhiri, saya ingin bertanya atau meminta umpan balik dari kalian. Kira-kira menurut kalian hal apa yang sudah dipelajari hari ini? Ada nggak yang bisa menjawab? Coba. Langkah cara melakukan membersihkan air cleaner. Oke, langkah membersihkan air cleaner. Tentunya Maju punya jawaban ya. Kemudian selanjutnya, kira-kira hal apa yang baik menurut kalian dalam pembelajaran pada siang hari ini? Coba, Evan. Pembelajaran secara observasi secara langsung dan Observasi, pembelajaran yang melakukan observasi secara langsung. Berarti kalian senang juga pembelajaran yang seperti itu ya? Artinya langsung terjun ke unitnya. Oke, kemudian seperti apa sih harapan kalian, pembelajaran yang seperti apa yang kalian harapkan ke depannya? Coba ada nggak yang bisa memberikan pendapatnya? Pak. Coba Chandra. Mungkin kedepannya praktek secara mandiri lebih efektif untuk siswa. Oke, secara mandiri ya, berarti per orang ya prakteknya ya. Kalau tadi kan diskusi kelompok ya. Oke, mungkin sebenarnya lanjutannya memang seperti itu. Nanti harapannya bisa dimaksimalkan, setiap orang bisa melakukan sendiri-sendiri. Lagian kondisi unit kita sudah cukup untuk dibagi-bagi ya. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan satu orang memimpin doa sebelum kita istirahat. Silakan Arif. Oke teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan. Doa mulai. Doa selesai. Oke, mungkin cukup dari saya. Setelah ini silakan kembali pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.